Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membuat pengaturan sistem dengan nama perpustakaan kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok pengguna. Nah, pada halaman ini kita tambahkan kelompok baru. Lalu pada nama kelompok, yang pertama saya akan membuat administrator. Nah, pada administrator juga bertanggung jawab ke bagian sistem. Kita klik pilih semua, dan ia juga bisa untuk baca dan ubah. Lalu pada bagian pelaporan, juga kita klik pilih semua dan baca serta ubah. Administrator di sini juga bertanggung jawab di keanggotaan. Kita klik pilih semua, dan juga baca serta ubah. Nah, pada bagian administrator ini ia bertanggung jawab di bagian keanggotaan, sistem serta pelaporan. Lalu di sini kita klik simpan. Nah, di sini sudah tertera nama kelompok 1 yaitu administrator. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kelompok pengguna. Sebelumnya kita klik tambah kelompok baru. Lalu kita cari bibliografi, kita pilih kelompok bibliografi. Setelah itu kita pilih semua, lalu izinkan baca dan ubah. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, kita lanjutkan di bagian kelompok ketiga. Di sini kita tambahkan ke kelompok baru. Lalu setelah itu di sini kita ketikkan sirkulasi. Pada bagian ini dia bertanggung jawab pada bagian sirkulasi. Lalu di sini kita pilih semua. Juga kita pilih baca dan ubah. Nah, pada bagian selanjutnya itu keanggotaan. Di sini kita juga izinkan baca dan juga ubah, lalu pilih semua. Dan tetapi untuk bagian ekspor data dan juga impor data itu tidak diizinkan. Lalu setelah itu jangan lupa kita simpan. Nah, di sini sudah terdapat 3 kelompok. Lalu selanjutnya kita pergi ke bagian pustakawan dan penggunaan sistem. Lalu setelah itu di sini kita tambah pengguna, dan di sini kita untuk nama masuk kita gunakan nama depan. Lalu untuk bagian di nama asli kita ketikkan kembali nama panjang kita di sini seperti Ika Zulfiana. Lalu setelah itu kita untuk tipe keanggotaan di sini kita tetap pustakawan. Lalu di sini kita isi email kita. Lalu setelah itu di sini juga terdapat beberapa pilihan media sosial yang bisa teman-teman isi. Lalu untuk di bagian foto pengguna kita mengharuskan memuat kamera. Lalu di sini kita harus memuat kamera, dan di sini teman-teman bisa mengambil foto dari teman-teman. Lalu untuk di bagian kelompok di sini kita pilih salah satu dari ketiganya. Di sini saya pilih bibliografi. Lalu setelah itu kita buat kata sandi baru. Di sini kita sesuaikan saja ya teman-teman. Lalu setelah selesai, jangan lupa kita simpan. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan pengguna lainnya. Kita klik tambah pengguna. Nah, di sini kita masukkan nama panggilan, nama saya yaitu Wulan. Kemudian nama asli. Nah, tipe keanggotaannya tetap pustakawan. Di sini kita masukkan email pribadi kita. Nah, pada bagian media sosial bisa kita tambahkan
Dan di sini kita masukkan foto pengguna, kita muat kamera, lalu ambil gambar. Nah, pada bagian sini saya di bagian kelompok administrator. Dan pada kata sandi baru, di sini kita menggunakannya untuk login. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini sudah terdapat dua nama pengguna sistem. Lalu tambah pengguna, masukkan nama pengguna, lalu masukkan nama asli dari pengguna. Untuk tipe keanggotaan yaitu pustakawan. Untuk surel masukkan email kita, email dari pengguna. Untuk media sosial bisa kita pilih sesuai keinginan masing-masing. Jika ingin menggunakan foto bisa ambil gambar. Kemudian pada bagian kelompok kita pilih bagian sirkulasi. Kemudian di sini kita masukkan kata sandi, disesuaikan saja, dan yang terakhir kita simpan. Di sini kita lanjutkan keanggotaan, lalu kita pilih tipe keanggotaan. Nah, di sini sudah terdapat tipe standar, lalu kita tambahkan tipe anggota baru. Nah, pada tipe pertama kita buat mahasiswa. Kemudian untuk jumlah pinjaman kita kasih 3. Untuk lama peminjaman itu kita buat 7. Untuk reservasi dimungkinkan. Kemudian pada jumlah reservasi kita di sini kita buat 2 saja. Lalu kemudian untuk masa keanggotaan, lalu kali perpanjangan cuma 1 kali, denda per hari tidak ada, lalu toleransi keterlambatan 1 hari. Lalu jangan lupa klik simpan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita tambah tipe anggota baru. Lalu untuk tipe keanggotaan di sini kita contohkan, kita ketik mahasiswa luar biasa. Lalu selanjutnya untuk jumlah peminjaman di sini kita buat 3. Untuk lama peminjaman dalam hari kita buat 3 hari. Lalu di sini untuk jumlah referensi kita 0. Lalu masa keanggotaan itu sekitar 30 hari. Dan selanjutnya untuk denda 200 per hari dan toleransi sekitar 1 hari. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk selanjutnya sama seperti tadi, kita tambah tipe anggota baru. Di sini kita untuk tipe keanggotaan kita ketikkan saja dosen dan tenaga kependidikan. Lalu setelah itu untuk jumlah peminjaman di sini kita batasi dengan 3, lalu lama peminjaman 7 hari. Lalu untuk di bagian jumlah reservasi di sini kita buat 2. Untuk masa keanggotaan kita bikin 1 tahun. Lalu untuk kelola perpanjangan itu 1 hari, untuk denda 0, dan untuk toleransi keterlambatan itu 1 hari. Lalu kita simpan. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita pergi ke bagian tambah anggota. Nah, pada selanjutnya kita pergi pada bagian tambah anggota. Lalu di sini kita masukkan saja ID anggota kita atau name di sini. Lalu untuk nama anggota kita buat nama kita.
Nah, untuk selanjutnya, untuk di bagian tanggal lahir, teman-teman bisa sesuaikan saja, dan juga untuk anggota saja itu teman-teman juga bisa menyesuaikan. Lalu setelah itu, untuk di bagian institusi, di sini kita contohkan dengan UIN Imam Bonjol. Nah, untuk selanjutnya itu tipe keanggotaan kita bikin mahasiswa, lalu untuk jenis kelamin kita sesuaikan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita gunakan foto. Di sini teman-teman bisa memilih foto teman-teman masing-masing. Di sini saya menambahkan contohnya seperti ini. Nanti dia akan muncul dengan sendirinya. Lalu setelah itu untuk di bagian surel, di sini kita buat email masing-masing. Lalu untuk kata sandi, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kata sandi yang kalian bikin masing-masing. Lalu setelah itu jangan lupa untuk kita simpan. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan anggota baru. Di sini kita langsung masukkan saja ID anggota saya. Nah, untuk selanjutnya untuk nama anggota, untuk tanggal lahir, anggota serta tanggal registrasi kita sesuaikan saja. Lalu untuk institusi kita buat UIN Imam Bonjol Padang. Untuk tipe keanggota yaitu saya pilih di sini dosen dan tenaga kependidikan. Untuk jenis kelamin kita sesuaikan. Lalu data ini kita sesuaikan saja. Lalu untuk foto kita pilih foto kita. Nah, selanjutnya untuk surel sesuaikan dengan email masing-masing. Untuk kata sandi juga sesuaikan yang mudah diingat. Lalu jangan lupa klik simpan. Nah, di sini sudah terdapat dua anggota. Selanjutnya kita tambah anggota, lalu masukkan ID anggota menggunakan NIM anggota. Di bawahnya kita tambahkan nama anggota, lalu masukkan tanggal lahir anggota, sejak, kita masukkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Untuk institusi kita masukkan UIN Imam Bonjol Padang. Tipe keanggotaan mahasiswa luar biasa. Jenis kelamin masukkan sesuai jenis kelamin anggota. Lalu tambahkan foto, kita pilih dari file. Untuk ukurannya 3x4. Untuk surel kita masukkan kembali email dari anggota. Lalu masukkan kata sandi baru, yang bawahnya disesuaikan saja. Setelahnya kita simpan. Nah, di sini sudah terdapat 3 anggota kelompok. Dan begitulah tutorial dari kelompok kami, kelompok 2, bagaimana cara menambahkan anggota, tipe keanggotaan, dan lain sebagainya seperti tadi.